membuat saya malu. Malunya, negara saya lebih besar, kemudian lebih kaya juga. Kenapa kok kita bisa kalah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita tahu dalam 1 minggu belakangan ada Hamas menyerang Israel. Banyak yang bilang ini sangat mengejutkan. Kenapa? Karena Israel seringkali dikenal sebagai negara yang kuat secara militer, kuat secara intelijen. Kok bisa kebobolan oleh oleh kelompok yang bernama Hamas? Ada yang bertanya sama saya, Mas, itu kan terjadi di Timur Tengah, emang relevan sampai kita bicara di kawasan Asia Tenggara Indonesia? Saya bilang, ya relevan. Kenapa? Karena cerita tentang Timur Tengah, apa yang terjadi di Israel dan Palestina, itu ada kaitannya dengan kawasan kita. Satu, ceritanya bukan cuma soal Israel atau Hamas, atau Israel dengan Palestina. Karena ada negara-negara besar lain yang ikut serta. Ada Amerika Serikat, ada Rusia, ada Uni Eropa sebagai organisasi, ada Cina yang tetangganya kita. Bagaimana kemudian Indonesia merespon dinamika geopolitik ini? Amerika terlibat di Timur Tengah. Mereka sudah mengirimkan 2 kapal induk kalau sekarang ya. 2 kapal induk sana, apa ketegangan enak. Tapi Amerika juga punya mau ikut campur tangan di Selat Taiwan, mau campur tangan di Laut Cina Selatan, beragam. Lalu Indonesia mau kayak apa? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau bicara tentang kekuatan militer, itu yang sedang kita bangun. Dulu kalau Pak Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan yang namanya konsep minimum essential forces. Kita mencoba membagi duit kita terbatas, tapi kita pengen minimum. Ngomong tentang anggaran pertahanan, walaupun naik masih kurang-kurang juga. Mau nggak mau, yang namanya pemerintah, yang namanya negara ini harus memikirkan apa ya cara lain, apa ya kekuatan lain yang harus kita maksimalkan, yang bisa kita tumbuhkan. Karena itulah kemudian hari ini kita berdiskusi sesuatu yang bukan urusannya militer, tapi kita ngomong yang namanya soft power, kekuatan non-militer. Nah, untuk membicarakan hal itu telah hadir di tengah kita seorang tokoh yang jelas dia punya pengalaman tempur, pengalaman militer, tapi juga punya penguasaan skill akademik yang sangat-sangat baik. Gitu. Saya perkenalkan, beliau adalah Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Panglima TNI periode 2001-2022. Jadi kalau tentara, karena selalu ada gium, tentara mau dia pensiun atau tidak pensiun akan selalu tetap menjadi tentara, gitu ya kan. Jadi kalau tentara bicara soal militer itu biasa. Tapi kalau tentara bicara tentang sesuatu yang lunak, sesuatu yang non militer, tentu ini menjadi tidak biasa. Karena apa? Karena ini di luar zona nyaman. Kita bisa akan melihat sebenarnya tentara itu benar dalam skill akademiknya, punya pengalaman benar atau enggak, atau seperti apa, kita bisa lihat itu. Karena itulah kemudian ketika saya bilang ini kita ngomong tentang diplomasi, apa yang harus dilakukan Indonesia dalam konteks ini, tanpa memperpanjang waktu, saya ingin mempersilahkan Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa untuk mengambil alih panggung. Silakan Pak. Terima kasih Mas. Suara udah kedengeran ya? Sudah kedengeran Pak. Sudah ya? Sudah. 1, 2, 3, nggak kurang kenceng nggak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Yang terhormat, Mas Tato sebagai Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban, ini cukup menarik perhatian untuk namanya ini. Berarti memang bagus lah ini. Kemudian Mas Anton, terima kasih banyak. Saya sebelum nanti saya mulai dengan pemutaran video rekan-rekan sekalian. 8 menit, nggak lama. Sebagai referensi saja. Tapi saya ingin tanya dulu ke beberapa orang. Yang S1 boleh tanya, tunjuk tangan, S1. S1 saya pikir ini S1 aja. S1 ya? Ya, depan salah satu.
Mas siapa? Tes 1, 2, 3. Mas siapa namanya? Fatih Hamadi. Fatih. Ya. Fatih fakultasnya sama ini ya. Betul, HI. Cita-cita apa nih? Mau jadi tentara, Pak? Salah satu opsinya PKTNI. Oh iya? Iya. Oh oke. Terus umur? 21. 21. Terima kasih Fatih ya. Siapa lagi tadi yang S1? Kita pengen tahu. Wah, begitu saya deket kok jadi tangannya tambah sedikit ini. Yang perempuan. Tadi Fatih sudah laki-laki, yang perempuan. Iya, tangannya nggak tunjuk ya tadi. Kayaknya di sini tadi banyak ini. Kalau dilihat dari secara fisik, teman kita ini kelihatannya S1 ya, betul Mbak? Ah. Siapa namanya? Nama aku Sesa. Siapa? Sesa. Sesa ya, Ya. panggilannya Sesa. Sesa fakultas HI ini juga. juga. Oh HI, hubungan internasional. Umur 18. 18. Sesa cita-citanya apa? Masih mikir. Masih mikir? Gak apa-apa, banyak temennya. Tapi adakah yang paling deket yang kira-kira jadi tujuan walaupun nggak namanya profesi tapi bidang apa gitu? Belum tahu. Belum tahu juga. Nggak, misalnya kan ini hubungan internasional ya. Nggak pengen jadi diplomat gitu. Pengen. Oh pengen juga. Oke, terima kasih. Terima kasih selesai ya. Orang tua nggak di bidang hubungan internasional nggak ya? Oke, siapa lagi? Wah ini yang berani ini. Mbak siapa namanya? Halo, nama saya El. R. R. EL, L ya. Waduh ya. Terus L ini umurnya berapa? 21 tahun. 21. Fakultas. Falsafah Peradaban, jurusan Hubungan Internasional. Oh jurusannya hubungan internasional. Terus cita-citanya L. Dosen. Dosen. Terima kasih. Terima kasih ya. L, Sesa sama Fatih tadi ya? Fatih. Fatih. Oke, sekarang saya akan menayangkan video 8 menit. Video ini tentang seseorang ya. Seseorang yang kemudian dia menjadi CEO, Chief Executive Officer dari perusahaan multinasional, giant tech companies, termasuk holdingnya. Nah, detailnya kita lihat ya. Jadi rekan-rekan sekalian, Sundar Pichai ini backgroundnya sebetulnya nggak jauh-jauh amat dari kita-kita. Minimal dari generasi saya, mungkin Pak Dekan dengan Pak Anton. Mungkin udah lebih baik mungkin ya. Tapi generasi kami dulu masih mengalami bahwa kita punya telepon itu nggak tahu umur berapa. Saya pacaran sama Hetty yang sekarang sudah 32 tahun kita bersama-sama. Waktu itu di rumah saya belum ada telepon itu yang kayak tadi itu ya. Belum ada. Jadi adanya di kantor. Jadi kalau janjian mau telepon-teleponan saya harus diem-diem ke kantor karena malam kan. Gitu. Terus TV, rekan-rekan sekalian. TV kita dulu masih ngalami cuma satu channel, TVRI. Sehingga kita sampai apal tuh waktu kecil. Kalau kita mau hiburan itu saya ingat hari Rebu malam. Nah, Rebu malam itu. Kamera Dia kalau nggak salah nama programnya. Jadi nggak seperti sekarang. Jadi rekan-rekan sekalian, saya pilih Sundar Pichai karena memang punya background yang tidak terlalu jauh. Kalau saya ambil nanti misalnya Bill Gates, nanti ada yang komplain, ya terang aja dia kaya segala macam. Oke, nah sekarang orang yang punya background yang sama. Juga dari negara yang tidak terlalu maju. Walaupun juga masuk G20 sekarang ya. Tapi artinya rekan-rekan sekalian, orang-orang seperti ini itu bisa menunjukkan prestasinya. Tidak harus kita misalnya orang yang terlahir di keluarga yang kaya, enggak juga. Sundar Pichai tadi bilang apa? Jadi waktu dia naik pesawat pertama kalinya dalam hidup, itu tiketnya itu setahun gaji ayahnya.
Dia beli tas waktu kuliah S2 itu. Karena S1-nya dia di Institute Technology of India. Kalau di kita ITB lah kira-kira begitu. Itu juga harga backpack, harga tasnya itu harga sebulan gaji dari ayahnya. Nah, orang-orang seperti ini ternyata bisa membuktikan. Nah, sekarang gimana adik-adik, rekan-rekan sekalian? Tentang kita sendiri. Kita sendiri sebetulnya negara kita sudah termasuk yang beruntung. Karena apa? Karena kita punya penduduk yang cukup banyak. Sekarang ini nomor 4 di dunia. Dan keuntungan dari kita adalah bangsa kita ini masih consume. Jadi bangsa kita ini masih senangnya jajan atau spending. Belum menjadi bangsa yang nabung. Belum ya. Tapi ini ada untungnya juga. Sehingga ekonomi kita itu setengah lebih itu dibantu oleh consumer spending atau belanja kita semua ini. Kita normal kegiatan sehari-hari aja itu sudah 56% sendiri dari besaran ekonomi kita. Jadi kita termasuk terbantu. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi kita cukup lumayan, rekan-rekan sekalian. Kalau dilihat dari persentasenya, ekonomi kita tuh termasuk yang cukup tinggi lah. Kita ini average 5%, waktu 10 tahun zaman Pak SBY kemarin sempat kira-kira 6%. Karena memang mungkin dinamikanya yang berbeda-beda. Yang harus dialami oleh setiap pemerintahan. Karena waktunya berbeda ya. Nah, yang paling perlu kita antisipasi apa? Yaitu datangnya bonus demografi. Bonus demografi itu datang dan nggak tahu kapan terjadi lagi. Karena belum tentu dalam puluhan tahun ke depan ini datang lagi belum tentu. Jadi misalnya Cina ini sudah melalui, kurvanya sudah menurun. Pernah dia menikmati di mana mereka memiliki jumlah tenaga kerja produktif di dalam negeri itu lebih dari 50%. Untungnya, ruginya ada. Untungnya kita nanti kan kira-kira puncaknya 2030 ya sampai 2040 lah itu pasti terasa. Itu kira-kira antara 68% sampai dengan 70%. Masyarakat kita ini produktif. Artinya yang umurnya mulai dari 15 sampai dengan 64. Artinya mereka sudah bisa kerja, sudah bisa menghasilkan. Itu yang dibilang produktif. Nah, dengan jumlah segitu, situasi negara kita akan semakin ringan. Karena apa? Karena yang ditopang, yang menjadi dependent, yang bergantung kepada mereka-mereka yang produktif tadi, itu kan semakin sedikit. Kalau yang produktif 68%, yang bergantung ya kira-kira 32% lah. Cuma segitu. Berarti generasi nanti nih adik-adik, ya termasuk generasinya adik-adik semua, uang di tabungan makin banyak. Karena apa? Makin banyak yang kerja. Makin banyak spendingnya juga, tapi pasti juga masih makin banyak tabungannya. Nah, saving ini yang adik-adik semua nanti buat, itu akan menjadi modal untuk investasi dari masyarakat Indonesia juga. Nah, dengan kondisi seperti itu sebetulnya bagus. Sehingga contohnya misalnya Cina itu menikmati bonus demografi kira-kira 30 tahunan. Economic growth-nya, pertumbuhannya average selama 30 tahun itu tiap tahunnya kira-kira 10%. Bayangin, kita hanya 5%. 10%-an itu sampai selama 30 tahun. Makanya mereka menikmati besaran ekonomi nomor 2 hari ini. Nah, tapi juga ada konsekuensinya, adik-adik sekalian. Kondisi kita itu, begitu lapangan kerja nggak tersedia, berarti tenaga kerja produktif, orang yang masih aktif ini, masih butuh pekerjaan, masih butuh hidup, tapi harus nganggur. Nah, di sini bahayanya. Nah, sehingga kalau ini terjadi, yang ada justru kejahatan makin banyak. Masalah-masalah sosial lah. Dan ini malah menjadi beban yang lebih berat bagi sebuah negara kalau ini terjadi. Nah,
semua ini harus dikeroyok rame-rame. Tidak mungkin hanya pemerintah saja. Kita pemerintah dari masa ke masa pasti berusaha sekuat tenaga. Pasti itu. Untuk membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja dari mana? Ya tadi, mungkin menarik investasi. Investasi juga pasti akan diusahakan supaya investasi dari luar ini masuk. Makanya pemerintah promosi kemana-mana. Supaya apa? Supaya banyak yang tahu dan masuk ke sini. Walaupun masih banyak juga PR yang harus diberesin di dalam negeri. Supaya investor luar ini bisa masuk. Nah, tapi itu saja juga nggak cukup. Kita perlu kreativitas. Masyarakat kita perlu membuka lapangan kerja sendiri. Masyarakat kita jangan ragu-ragu keluar sana. Karena apa? Karena nggak mungkin kita bergantung kepada apa yang ada di dalam negeri aja. Contohnya India. India ini juga salah satu negara yang survive di luar ya. Bukan hanya Sundar Pichai, CEO dari Microsoft itu Satya Nadella, India juga. Nggak tahu kenapa, ya kita pretending pura-pura nggak tahu kenapa, kok mereka. Karena memang tadi satu etika, work ethic, etika kerja, bekerja keras. Itu yang menurut saya perlu ada. Dan kita jangan takut untuk fight keluar. Bagi yang pernah ke Abu Dhabi atau ke Dubai, masih ada ya. Di sana itu yang menguasai bisnis India. Di sana. Nah, jadi maksud saya begini adik-adik sekalian. Masa depan Indonesia itu ada di tangan adik-adik semua. Saya harus ngomong terus terang bahwa kami bergantung kepada adik-adik yang ada di depan saya ini. Karena apa? Karena nanti adik-adik lah yang akan membawa negara ini. Yang akan membanggakan kami. Kalau bangga itu mungkin coincide lah. Tapi yang terpenting kan adik-adik semua bisa membuktikan di negara luar. Bisa menghasilkan uang. Kemudian apalagi bisa mengundang banyak teman-temannya dari dalam negeri untuk juga dapat kerjaan di sana. Banyak lagi kesempatan itu. Apalagi sekarang banyak negara-negara maju itu yang sedang juga menghadapi aging society. Jadi mereka lebih banyak generasi yang sudah tidak produktif lagi. Sehingga mereka itu semua mengundang, memerlukan pendatang untuk kerja di sana. Walaupun belum tentu untuk menjadi warga negara. Tapi mereka perlu. Banyak contoh. Misalnya Jerman. Jerman ini karena begitu banyak yang sudah berusia lanjut. Mereka butuh tenaga kerja, perawat. Untuk merawat mereka. Jadi mereka-mereka yang sudah berusia kalau di negara maju kan karena mungkin keuangannya ya. Mereka biasanya dirawat di rumah yang merawat lansia misalnya. Ini diperlukan baik dan gak mungkin orang Jerman sendiri. Ini adalah salah satu contoh. Dan bukan hanya Jerman saja, banyak lagi. Masalahnya kita adalah biasanya bahasa. Tetapi kan sekarang dengan adanya teknologi, masalah-masalah ini akan lebih kecil lah. Kalau kita berharap bahwa kita ingin memberikan pendidikan kepada adik-adik kita seluruh masyarakat Indonesia bahasa asing, itu bagus. Dan ini PR kita semua. Saya ketemu anak 6 tahun kemarin. Itu sudah di sekolahnya belajar bahasa Inggris. Padahal sekolahnya bukan sekolah internasional. Nah inilah yang kita inginkan. Apalagi teknologi sekarang. Intinya adik-adik sekalian. Saya ingin generasi adik-adik ini benar-benar generasi yang berbeda dengan kami. Kami lahir masa kecil kami dengan fasilitas yang terbatas. Adik-adik semua rata-rata kalau sekarang usia 18 sampai dengan 22 tahun. Harusnya sejak kecil sudah lebih kenal gadget ini dengan banyak akses. Apalagi makin ke sini
akses informasi udah nggak terbatas. Malah kebanyakan, kan gitu. Jadi intinya masa depan kita, Indonesia ini ada di tangan adik-adik dan soft power adalah salah satu. Salah satu yang bisa adik-adik geluti atau hadapi. Karena ini adalah sebuah potensi. Kita tidak hanya misalnya menganut satu atau dua komoditas yang mungkin kita punya. Tapi ternyata kita bisa lakukan apa saja karena semuanya adalah kesempatan. Itu yang kemudian saya tutup, Mas Anton. Lebih saya nanti akan menyiapkan waktu untuk tanya jawab. Makasih. Makasih. Sebelum nanti saya lempar ke floor, Pak. Kalau tadi Bapak bilang India IT ya, Pak. Ya. Kebetulan saya waktu pas sekolah di Inggris, tetangga flat saya juga orang India. Oh. Dan pasti kalau udah ngomong perbankan, di Inggris tuh paling banyak India. Gitu ya. Tapi kalau bicara di Indonesia, Pak, ngomong soft power, di Korea mereka Hallyu dengan pop kontemporer. Nah, kalau menurut Pak Andika, soft power apa yang kemudian kita bisa unggul? Gitu ya, unggul. Apakah memang, karena ketika kita bicara tentang bonus demografi kan, itu bisa kepleset tadi, Bapak udah bilang, ini bisa kepleset ke arah crime, karena banyak kita punya problem terkait pendidikan. Pendidikan kita masih belum merata, masih ada kesenjangan, tapi catatan India menarik, punya masyarakat banyak, tapi mereka bisa maju. Nah, kalau di kita, kalau ngomong tentang konteks soft power, apa yang kita kemudian bisa cultivate? Ini anak-anak ini, apa yang bisa kita cultivate kemudian kita manfaatkan? Oh ya, kita bisa tonjolkan ini. Ini apakah pendidikan dan lain-lain gitu. Pemerintah sudah ngomong tentang LPDP, saya bagian dari LPDP, tapi habis lulus kamu harus pulang. Gitu. Waktu itu saya pernah berdebat sama dubes Cina. Indonesia itu salah, dia bilang. Kenapa nggak tiru sama Cina? Kami nyekolahin orang-orang Cina keluar, tapi kami nggak pernah meminta mereka pulang. Karena kami tahu kami nggak sanggup menyediakan lapangan pekerjaan. Mendingan mereka membangun diaspora Cina di sana. Nah, kalau Pak Andika bilang, kalau menurut Pak Andika ketika kita bicara soft power, apalagi topik kita adalah penguatan, soft power yang bagian yang mana yang bisa kita itu kan? Karena Pak Andika, nih ada K-pop, apa yang mau itu ya? Penguatan yang bagian yang mana nih kita mau kuatin? Ya, Pak. Jadi soft power itu memang saat ini Mas ya. Saat ini saya tidak bisa memberikan contoh 1-2 misalnya. Karena yang bisa melihat itu justru adik-adik ini semua. Jadi kalau soal misalnya kecerdasan saja. Nah ini Pak Rektor pernah sekolah di luar juga. Saya kok yakin. Sama seperti kita juga sekolah di luar. Di kelas itu kita ternyata nggak kemudian paling bodoh. Waduh, nggak juga. Betul Prof ya? Waktu kuliah dulu. Ternyata kita nggak terlalu di belakang. Kebalikannya, kadang-kadang kita terbelalak juga. Gara-gara ada teman kita dari negara Afrika, saya nggak usah nyebut negaranya, yang dari segi besaran ekonominya jauh lah sama kita. Maksudnya kita di atasnya. Ini negara ini jauh lebih miskin. Tapi begitu dia berdebat, waduh kagum saya. Kagum bukan main. Justru kemudian membuat saya malu. Malunya, saya negara saya lebih besar, kemudian lebih kaya juga. Kenapa kok kita bisa kalah ini? Kan kemampuannya berdebat kelihatan sekali kalau dia smart. Kan menunjukkan, waduh kemana aja saya selama ini. Itu baru saya. Belum lagi saudara-saudara saya yang lain yang mungkin gak pernah sekolah ke luar negeri. Jangankan sekolah ke luar negeri. Yang lulus SD tadi, Prof Didi tadi sharing ke kita, yang lulusan SD tenaga kerja kita kan kira-kira 40 sekian persen ya Prof ya. 45% itu lulusan SD aja Mas Anton. Boro-boro kuliah. Nah jadi di situ ada rasa seperti tersentil gitu loh. Masa harusnya saya jauh lebih pintar dari orang ini. Karena negara saya lebih kaya, kemudian besaran ekonomi juga lebih besar. Nah, jadi
menjawab pertanyaan Mas Anton tadi, mereka-mereka ini yang di depan kita, Mas, mereka kan dibesarkan dengan fasilitas yang berbeda. Yang saya yakin rekan-rekan nanti di depan kita ini bisa membawa Indonesia jauh lebih hebat lagi daripada sekarang. Inilah yang bisa diciptakan oleh generasi kita. Ya, generasi baby boomers lah kira-kira. Nah, oleh karena itu idenya apa segala macam itu tergantung dari bagaimana nanti adik-adik kita ini melihat peluangnya. Sundar Pichai tadi kan bukan saja kebetulan sekolahnya di Stanford. Ketemu siapa tadi? Ketemu 2 orang, Larry Page, Sergey Brin. Ketemu 2 orang ini kebetulan jadi temennya. 2 orang ini yang kemudian mendirikan Google. Nah itu, jadi saya belum tahu persis kira-kira yang kita punya sekarang. Seperti yang Mas Anton bilang tadi, ada Dangdut Academy yang menurut saya sudah bagus sekali. Artinya yang diawali dari sebuah program entertainment nasional. Kemudian itu sejak 2014. Sekarang 2023 berarti ya kira-kira 8 tahun 9 tahun kemudian menjadi regional. Karena sudah ada 8 negara untuk sesi 6 tahun ini yang bergabung. Bukan hanya orangnya yang bergabung ke Dangdut Academy Asia, tapi penontonnya di sana juga. Karena live streamingnya juga kemudian disiarkan di sana, di negara-negara itu, Mas. Karena di sana ada juri-jurinya juga. Itu baru dari sekian. Nah, jadi saya kok justru lebih senang bagaimana men-trigger lah. Ini loh, nyenggol sedikit lah, nyubit sedikit. Sisanya nanti adik-adik ini semua yang kemudian pasti akan menemukan jalan. Dan yang paling penting, jangan pernah mau menerima keadaan di sini saja. Masa depan adik-adik kita semua ini di luar sana. Di luar negeri, kejar kemanapun di ujung dunia ini, di mana peluang itu ada. Oke. Tapi kalau tadi Bapak bilang, kita ngomong tentang aging society. Ya, Pak. Iya. Jadi dalam sejumlah prediksi itu menyebutkan bahwa kita jelas selalu kita bilang adalah bonus demografi. Tapi ketika bicara pada beberapa negara lain yang maju, itu bicara soal aging population. Bagaimana kemudian yang tua makin banyak, yang angkatan pekerja makin dikit. Kan ada potensi brain drain keluar. Bagaimana kemudian nanti ini potensi, kalau misalnya ini semua nanti banyak keluar, di potensi brain drain atau nanti memang kita mengikuti kayak model Cina, bagaimana kita membangun diaspora Indonesia ada di mana-mana atau kayak apa nanti gimana? Karena kalau Bappenas sendiri kan memimpikan 2045 itu Indonesia emas. Gitu ya. Jangan sampai Indonesia emas hanya jadi cantolan tapi kemudian stepping. Nah ini what should government do then to prevent gitu. Itu gimana? Ya kalau saya sebelum mendengar penjelasan Mas Anton tentang apa yang dikatakan Dubes Cina. Saya berpikiran tidak perlu misalnya kemudian harus kembali. Adik-adik ini kejar dimanapun peluang. Karena walaupun adik-adik jauh di sana, itulah yang membuat Indonesia bangga nantinya. Percaya saya. Jadi misalnya Putri Aryani. Putri Aryani sudah lama kelihatannya nyanyinya di sini ya. Tapi begitu di sana kemudian masuk ke final, walaupun juara 4 ya kalau nggak salah ya. Tapi kan kita semua bangga. Karena apa? Karena hanya seorang Putri Aryani yang bisa membawa nama kita. Padahal yang dibawakan oleh Putri Aryani di sana kan lebih kemampuan pribadinya. Jadi bagi saya, rekan-rekan adik-adik ini ngejar cita-cita untuk diri sendiri aja. Udah cukup. Untuk diri sendiri, kemanapun itu. Karena begitu adik-adik berhasil di sana, itu membuat kami bangga. Dan itulah menurut saya yang disebut juga dengan nasionalisme. Tidak harus kemudian dilakukan di sini, enggak juga. Ini menurut saya. Sebaliknya Mas, saya kuliah di Amerika misalnya, banyak
ada restoran Vietnam, Chinese restaurant, itu ada yang pekerjanya itu ngomong bahasa Inggris pun nggak bisa. Jadi begitu kita ngomong yang kita pesen, langsung menu aja ditunjukin. Ada, bukan semuanya. Tapi restorannya tuh luar biasa. Lakunya. Lokasi restorannya itu kelihatan lokasi yang mahal. Gitu loh. Jadi nggak juga misalnya bahasa pasti penting lah ya. Apalagi zaman sekarang teknologi ini. Kalau kita subscribe ke GPT segala macam kan nanti pasti berkembang terus. Kita bisa translate bahasa apa aja itu. Tanpa kita tahu. Kan gitu. Jadi menurut saya yang penting adalah drive dari kita semua ini untuk bisa maju walaupun itu semata-mata ambisi pribadi untuk diri kita. Tapi itu sudah akan menyumbangkan ke konsep kita semua. Konsep nasionalisme, ekonomi kita ujung-ujungnya dan semuanya lah. Oke. Sebelum saya kasih ke floor, satu lagi Pak. Kalau tadi Bapak membandingkan dengan ekonomi zaman Pak SBY, lebih baik ini sekarang. Dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ya. ekonomi. Ya. Ini ngomong tentang ekonomi. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang dinamika geopolitik kawasan, balik ke topik ini, Bapak orang militeris strategis, tentu kadang-kadang kita harus baca future-nya kayak apa. Menurut Bapak, ketika kita bicara, ini serahkan sama mereka yang akan memetakan sendiri apa ruang-ruangnya. Tapi kan mau tidak mau, mereka juga harus peka nih, masa depan saya keamanan kayak apa. Apa kira-kira bacaan Bapak? Ini potensi kita terjadi disrupsi, ngomong tentang geopolitik, ke depan ini apa yang kemudian bisa, yang harus kita waspadai, harus kita antisipasi yang kemudian ini bisa mempengaruhi rencananya mereka. Kalau dari bacaan Bapak dalam 5-10 tahun, karena kan ngomong tentang bonus demografi nanti ini 2030 onwards. Apa yang kemudian potensi disrupsi ke depan? Gitu. Jadi kalau misalnya ini pertumbuhan ekonomi kok kalah sama yang lalu, sementara ada pandemi di periode kedua. Nah ke depan ini kita bicara tentang potensi disrupsi dalam bacaan Bapak yang bisa kemudian nanti melemahkan rencana kita penguatan soft power, kira-kira apa Pak? Jadi gini Mas ya, misalnya Jepang. Jepang ini kan setelah Perang Dunia Kedua, mereka kan benar-benar give up. Benar-benar tidak lagi memelihara kekuatan militer. Bahkan sampai sekarang ada juga negara-negara yang nggak punya militer sama sekali. Tetapi mereka bukannya kemudian dianggap remeh hanya karena nggak punya militer. Atau seperti Jepang misalnya. Walaupun sekarang Jepang pelan-pelan lagi. Tapi yang kita kenal di era 60-an, 70-an, mungkin adik-adik belum lahir. Jepang itu negara yang sangat dihormati. Kan berarti powernya itu bukan power dihormati karena kekuatan militernya. Soft powernya. Kekuatan ekonominya. Saya masih ingat itu. Pokoknya kalau ada pengusaha Jepang, perusahaan Jepang masuk, waduh, kita hormatnya bukan main. Karena negara ini begitu datang, perusahaan ini identik dengan bawa uang. Gitu loh. Termasuk misalnya sampai sekarang negara-negara yang gak punya militer Mas. Atau militernya kecil. Tetapi sangat dihormati. Misalnya Luxembourg. Luxembourg ini itu masuk ke dalam European Union. EU. Tapi gak punya militer. Bayangin. Tapi kalau kita berbicara soal kompetitivitas nasionalnya, indeksnya di dunia, itu termasuk yang top 10 lah. Terus kemudian termasuk misalnya income per kapitanya. Kemudian misalnya Human Development Index-nya. Itu negara-negara ini luar biasa. Sehingga kita stand out atau standing atau berdiri di tengah-tengah komunitas internasional ini sebenarnya macam-macam. Nggak harus ada juga yang karena hard powernya. Tapi ada juga atau banyak juga yang hal lain yang menonjol. Tapi kita semua hormat. Karena dia negara maju. Gitu loh Mas. Nah bagaimana dengan kita? Ya kita lihat aja. Ciri-cirinya negara-negara tadi yang berhasil tadi. Walaupun nggak punya hard power. Yang mungkin nggak ada adalah disiplin.
Disiplin sehingga membuat negara mereka maju. Luxembourg itu udah kecil, nggak mungkin punya sumber daya alam seperti kita, tetapi maju. Berarti kan orangnya kreatif, ya kayak Singapura. Itu kan menjadi sangat kreatif karena mereka nggak punya apa yang kita punya. Kalau mereka biasa-biasa saja, lewat dia, nggak bisa hidup. Jadi punya kreativitas. Kalau dibilang Sundar Pichai tadi, be impatient. Kemudian pasti mereka open minded. Dan yang jelas disiplin. Disiplin itu yang menurut saya sangat penting. Artinya kita memang harus bisa menegakkan hukum Mas di sini. Sehingga kelakuan masyarakat kita semuanya itu benar-benar tertib. Karena nggak ada lah negara maju kemudian masyarakatnya nggak tertib, itu nggak ada. Itu aja. Makasih. Sekarang saya buka untuk floor. Dan ini modelnya satu pertanyaan langsung dijawab gitu Pak. Lebih enak. Oke, saya mulai dari Fatih nih. Fatih dulu lagi. Iya. Fatih dulu. Silakan Fatih. Ada mic, pakai mikrofon Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Andika, mungkin fascinasi aku terhadap tentara seperti yang Mas Anton bilang tadi itu jatuh dari teman-teman aku. Teman-teman aku dari di US, teman aku di US. Dia dari kecil itu di ROTC, sekarang kuliah juga sepantaran aku, dia ROTC Space Force. Dan ada juga yang Di Amerika ya? di Amerika, teman aku orang Amerika. Dan ada juga yang Petty Officer 3 di US Navy. Pertanyaan aku Pak Andika, untuk kita ngomongin diaspora, mungkin itu poin utama dari Pak Andika tadi di perihal soft power, diaspora. Kalau kita ngomongin TNI, ini pertanyaan perihal TNI ya Kak, sedikit nggak apa-apa ya Pak Anton. Jadi ada yang namanya kan exchange program, mau itu kirim perwira kita ke Ranger School, War College, dan lain-lain. Tapi apakah pernah kita mengirim pasukan kita, perwira kita untuk mengajar di sana daripada mendapatkan informasi? Itu kan sebagian dari diaspora juga kan. Jadi ide-ide yang ada di Indonesia disampaikan di War College sana, di Ranger School sana. Apakah itu pernah terjadi? Dan mungkin satu lagi yang masuk ke perihal sivil, yaitu sebuah diaspora itu seperti yang dicontohkan di video tadi. Harga tas di sana itu mungkin seharga plane ticket. Dan masyarakat kita belum mumpuni untuk keluar kasarnya. Karena tiketnya seperti yang bilang tadi agak mahal. Nah, mungkin bagaimana di perihal sivil, ya cara-cara yang akan Pak Andika eksplor nanti untuk memperdayakan sumber daya kita di bagian sivil untuk keluar sana, untuk mencari opportunity tadi, untuk kasarnya menjadi diaspora di sana untuk kembali lagi ke Indonesia. Yang bahkan cara-cara apa yang akan Bapak eksplor mungkin sebagai wapres nanti. Terima kasih. Langsung menjurus. Silakan Andika. Ya. Ingat, tadi saya sudah bilang dari awal, ini kenapa saya sudah harus bilang dari awal, ini Chatham House. Ini pancingan yang kayak gini nih Pak. Ini di luar skenario nih, saya nggak pernah ini. Silakan dulu Pak. Ya, terima kasih Fatih ya. Tapi saya udah janji dengan Mas Anton nih Fatih sejak awal. Saya kesini itu bukan karena kampanye. Bener-bener, lihat aja tadi. Referensi videonya kan sama sekali enggak. Karena memang enggak. Jadi gini Fatih, kalau exchange itu ada juga sebetulnya mereka ngirim ke kita. Ke sekolah-sekolah kita. Hanya ini situasi yang sebenarnya. Biasanya kita tuh budget. Anggaran kita yang sangat terbatas. Karena apa? Karena misalnya kita nambah siswa ya. Kan paling enggak makannya kita yang nanggung tuh. Kalau kelasnya selama kelas itu cukup masukin aja sebenarnya. Nah, tapi waktu saya Fatih, karena apa? Saya melihat nilai tambah yang begitu besar dari interaksi kita dengan negara lain. Karena memang ya disitulah menurut saya kita jadi belajar banyak. Jangan sampai kita merasa udah paling tahu begitu sekolah sama negara lain. Jangankan sama yang misalnya kalau dari Amerika ya udah jelas lah. Ekonominya nomor 1 di dunia. Ekonomi dunia ini 1/4-nya itu punya satu negara namanya Amerika Serikat. Ternyata sama negara yang tadi dari Afrika
sudah ekonominya lebih kecil, per kapitanya juga lebih miskin. Ternyata lebih pinter. Itu yang kemudian buset ini. Kita ini terlambat bener dalam hati saya waktu itu ya. Tapi kalau soal mereka membuka diri, Fatih, mereka itu jago loh. Mereka nggak pernah ngomong atau mau menamakan program ini misalnya program teaching. Nggak mau. Mereka justru sharing aja. Dan kita namanya ke sekolah itu kan karena bukan maksud mereka untuk mendidik kita. Karena memang programnya itu program pendidikan sih. Ada yang program pendidikan bagian dari militer, ada juga yang murni program pendidikan untuk umum. Walaupun itu TNI ke sana. Tapi biasanya karena ada program, ada fundingnya dari host country. Dari negara yang kita tuju. LPDP ini kan salah satu. Kan di antara LPDP itu yang menerima juga kami, TNI menerima LPDP juga. Kami sekolah di sana, tapi sekolah umum benar-benar gitu ya. Nah, ini memang menjadi apa ya? Menjadi biasanya keterbatasan. Saya orang yang mengerti nilai tambah sesuatu interaksi dengan negara-negara lain. Begitu saya jadi kasat, saya jadi Panglima TNI, itu semua saya double, saya triple kan, Fatih. Kita nggak pernah ngirim, maksudnya TNI, ngirim ke Amerika 126 orang selama sebulan nggak pernah lah. Satu tiketnya, kedua juga makannya kan. Tapi saya, kalau anggaran saya 100, saya lebih baik ngambilin lebih banyak untuk yang begini-begini nih. Pendidikan, latihan dengan negara lain. Karena apa? Karena nilainya itu lasting. Selamanya. Saya senang tadi lihat ada mahasiswa di Universitas Paramadina ini yang kemudian dari TNI. Berarti kan dia sekolah sendiri. Biaya sendiri. Waktu saya jadi kasat, saya jadi panglima, saya memberikan beasiswa Fatih. Juga untuk pertama kalinya. Yang kami organize funding dari kami. Ke UI, ke UGM, ke Erlangga. Kita benar-benar karena kita perlu memang untuk meningkatkan SDM. Tapi begitu ada yang saya tahu tadi ke Paramadina, mungkin ke universitas lain. Bagus. Artinya generasi-generasi muda TNI ini sudah makin menyadari. Bahwa memang perlulah meningkatkan SDM dimanapun dia bisa ambil itu. Dia ambil Paramadina kan mungkin karena rumahnya dekat dari sini mungkin. Dan yang perlu nanti dikejar Prof oleh Universitas Paramadina adalah program-program yang research based. Sehingga research based, sehingga kehadiran fisik on campus ini tidak terlalu perlu. Kalau itu bisa ditawarkan, sebetulnya se-Indonesia ini kan banyak yang pengen kuliah Prof. Dari TNI ya. Sehingga mereka yang tugas di Aceh, di Papua, mereka nggak harus ke sini. Tetap bisa kuliah di Paramadina misalnya. Karena apa? Karena programnya memungkinkan dia belajar dari jarak jauh. Nah, sekarang gimana Fatih untuk akses kita ke sana? Yaitu tadi, menurut saya karena memang mungkin karena keadaan mereka sudah gitu lingkungannya juga. Nah, mungkin salah satunya adalah tugas dari pemerintah untuk benar-benar membuka horizon mereka ini ke negara luar. Kalau mereka punya koneksi internet saja, nggak usah ada program pemerintah Fatih. Mereka sudah beda sama generasi kami. Generasinya Pak Rektor mungkin sama dengan generasi saya. Prof termasuk baby boomers ya? Nah, baby boomers. Berarti dulu waktu kita kecil TV 1, TVRI, ya kan? Telepon nggak ada. Nah, generasi sekarang itu kan lebih banyak lah aksesnya untuk melihat ke luar negeri, bahkan belajar bahasa Inggris. Saya dengan hati kagum istri saya. Anak-anak muda sekarang ini banyak yang nggak pernah kuliah di luar, bahasa Inggrisnya sudah bagus. Karena apa? Karena mungkin mereka terekspos sejak kecil. Film-film nggak seperti kami. Lihatnya di TVRI. Jadi harus nunggu seminggu tuh sekali, nggak tahu malam minggu atau apa waktu itu untuk film ya. Jadi gitu-gitulah. Apalagi misalnya pemerintah aware bahwa ini adalah kotak Pandora. Jadi memang harus dibuka.
Sebab kalau tidak dibuka mereka nggak akan pernah tahu dunia luar. Kalau mereka tahu dunia luar, mereka akan pasti mencari. Makanya kebutuhan TKI itu sebetulnya sangat banyak, Fatih. Sangat banyak. Apalagi di negara yang aging society-nya. Waduh, banyak sekali. Hanya karena kita tadi bahasa. Tapi kan dibandingkan dengan 10 tahun lalu, sekarang udah beda. Kita mungkin tidak harus lagi bisa bahasa Inggris aktif. Tapi asal punya handphone, ngomong apa dalam bahasa kita, diterjemahkan sama algoritmanya, nggak tahu aplikasi apa aja lah yang kita ambil ya. Mereka udah langsung bisa ngomong. Menyuarakan apa yang kita ucapkan dalam bahasa kita ke bahasa yang kita ingin tuju. Bukan hanya bahasa Inggris. Dan seperti yang saya contohkan tadi di Amerika Serikat, ada Vietnamese restaurant yang kemudian semua yang kerja nggak ngomongnya, waduh kacau banget ngomong bahasa Inggris ya. Hampir nggak bisa lah. Tapi restorannya terletak di prime location, lakunya bukan main. Padahal mereka begitu kita tanya, langsung aja menunya. Ya, 1, 2. Pronunciation-nya juga nggak bagus. Tapi kerja kerasnya lebih dihargai sama orang. Kita pun sebetulnya begitu, makanya kita laku di luar. Hanya kelakuan mafia ini loh Mas. Ini yang merusak TKI kita. Yang merusak itu brokernya di tengahnya. Kalau end usernya di sana, penggunanya, mereka pasti mau kok membayar sesuai dengan apa yang mereka mampu gitu ya. Kitanya yang bekerja juga, nah broker di tengahnya ini loh, ini masalahnya selama ini. Makanya kalau ditangani langsung oleh embassy, kemudian akses itu dibuat langsung tanpa melalui broker, langsung kepada orangnya, itu mungkin lebih baik di masa-masa mendatang ini. Gitu Fatih. Kasihan ada yang lain. Nanti kita bisa itu. Lagi? Belakang kanan, perempuan. Berdiri. Ya, Namanya. perkenalkan nama saya Dena dari HI Angkatan 2022. Mungkin akan ada 2 pertanyaan. Dan sebelumnya mungkin akan sedikit out of context apa karena tadi Mas Anton sempat menyinggung mengenai konflik Palestina. Jadi saya ingin mengetahui sebenarnya pandangan Bapak terhadap konflik tersebut itu seperti apa karena saya sendiri merupakan orang yang awam terhadap perang. Jadi untuk pertama, sebenarnya apa sebenarnya konsekuensi dari negara yang sudah mendeklarasikan perang dan menurut pandangan Bapak sejauh manakah manusia akhirnya bisa diselamatkan dari perang? Lalu yang kedua, Indonesia sendiri ini selalu mengutamakan pendekatan diplomasi kemanusiaan sebagai soft power untuk menyelesaikan perang. Tapi pada nyatanya kita itu baru sampai ke episode baru perang dan konflik Palestina. Menurut Bapak masih ada harapankah Pak sekiranya terhadap diplomasi kemanusiaan? Gitu ya. Terima kasih. Iya, Ya. Jadi ini secara umum aja Dena ya. Memang saya juga merasa kalau kita Indonesia ini kan ekonomi kita cukup besar. Kemudian misalnya GDP per kapita kita ya 4.700-an lah per kapita sekarang ini. Apakah ini sudah tinggi? Belum. Tapi juga lumayan lah gitu ya. Tapi manakala saya melihat misalnya ada insiden-insiden apalagi yang sifatnya terencana seperti perang misalnya, saya juga rasanya agak kaget. Misalnya pada saat Ukraine itu terjadi. Itu kan tahun lalu dimulainya Februari. Kita ini sudah berada di tahun 2022, apalagi sekarang 2023. Tapi kok orang masih dengan mudah misalnya mengambil nyawa orang begitu saja. Jadi humanity atau kemanusiaan Dena itu bagi saya memang sangat mutlak. Kenapa? Karena memang ya kita udah nggak terfikir lah. Kok masih ada manusia yang tega gitu loh untuk mengambil nyawa orang begitu saja. Nah, apalagi ya kalau saya tidak setuju misalnya terhadap warga sipil, terhadap
militer pun kalau itu bukan sebuah deklarasi ya harusnya nggak boleh. Walaupun kita militer. Karena apa ya kan? Kita harus fair dong. Kami militer nih misalnya. Kita nggak ada deklarasi perang dari manapun. Tahu-tahu diserang. Kemudian ada yang bilang, ya itu kan bukan warga sipil, militer. Oh, saya juga manusia. Saya punya hak-hak manusia sebagai militer. Itu terhadap militer, apalagi terhadap warga sipil. Jadi in general, Dena, saya orang yang sangat pro humanity. Makanya kebijakan-kebijakan saya, kalau di TNI itu yang menangani operasi, Dena, itu Panglima TNI. Kalau hanya kepala staf itu tidak me-organize atau menangani operasi. Panglima TNI. Dan kebijakan itu dari saya. Pada saat saya menjabat, saya menggunakan pendekatan yang agak berbeda. Saya menggunakan pendekatan hukum yang berlaku saat itu. Berarti kalau tidak ada deklarasi ini darurat militer atau perang, ya kita tidak boleh memperlakukan atau memberikan hak kepada institusi militer misalnya untuk melakukan tindakan di luar kewenangan yang nggak boleh. Demikian juga kita menangani warga, walaupun kita menganggap mereka sebagai misalnya insurgen atau mereka yang mau merdeka. Selama situasinya situasi normal, kita pun harus menanganinya dengan pendekatan hukum karena memang itu yang berlaku di konteks negara kita kondisi normal. Jadi menurut saya, Dena, perang itu sesuatu yang pasti nggak diinginkan semua orang. Dan semakin kesini orang semakin peduli dengan hak-haknya. Setiap orang. Dan itu juga kewajiban kita lah. Makanya sampai dengan kesini itu kan makin banyak perhatian kepada hak-hak dasar manusia. Clean water itu air bersih. Hal-hal yang bagi kita itu mungkin sudah biasa. Bagi banyak orang di luar sana itu masih sesuatu yang istimewa. Jadi selain air bersih, akses terhadap pendidikan, kesehatan, itu kan kita berbicara manusia semua. Sementara ada kelompok atau perorangan yang dengan mudahnya mengambil nyawa orang gitu aja. Itu yang harus kita hadapi bersama, Dina. Kita ini civil society menurut saya punya kewajiban itu. Jangan sampai kita ini berusaha setengah mati kok. Untuk memanusiakan manusia, artinya memberikan hak-hak dasarnya. Makan, minum, kemudian pendidikan, kesehatan. Udah kita berikan kesehatan tapi kurang saja. Itu kan keinginan setiap pemerintah. Setiap orang juga. Untuk meningkatkan pelayanan. Untuk mendirikan banyak rumah sakit lagi. Supaya orang yang sakit ini bisa segera tertangani. Itu yang sakit. Jadi supaya hidup masyarakat Indonesia ini makin lama makin tua dia. Namanya life expectancy. Itu indikator yang diukur, Dena. Secara internasional. Ya betul Prof ya? Diukur. Dan salah satu keberhasilan setiap pemerintahan adalah bisa nggak kita meningkatkan itu? Itu bagian dari penilaian Human Development Index kita adalah life expectancy. Tingkat harapan hidup kita di sebuah negara. Kalau di Amerika kira-kira sudah 83, 84 tahun. Kita kan masih 72 tahun lah kira-kira. 71 sekian tahun. Jadi jawaban in general saya itu, Dena. Tapi lagi-lagi dunia ini juga selalu ada saja yang bertindak di luar norma dan itu yang harus kita hadapi bersama. Terima kasih. Selanjutnya dari sayap yang belakang, Febri. Ingat Feb, topik kita soft power. Nyebrang dikit nggak apa-apa ya Mas Anton. Izin Jenderal Pak Andika, perkenalkan saya Febri Pak. Febri. Iya. Anak buahnya Mas Andi. Anak buahnya Mas Andi. Pak Agak Andika. majuan Pep, agak majuan Oke. biar kelihatan mukanya Pep. Siap. Pak Andika izin punya mungkin 2 pertanyaan Pak. Yang pertama terkait soft power lah, karena temanya dan sudah ditingkatkan oleh Mas Anton. Untuk kepemimpinan kita ke depan Pak, siapapun yang memenangi kontestasi 2024, sesuai dengan tema hari ini,
bagaimana langkah konkret yang mungkin bisa Pak Andika tawarkan untuk menguatkan kapasitas soft power kita ke depan, Pak? Karena ya geopolitik dunia semakin tidak menentu. Kalau Mas Anton sering bilang perang Amerika Cina 2000 berapa, Pak? 2034 atau 2037 kan gitu. Nah, ini bagaimana, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya agak ke militer sedikit, mohon izin ini. Dalam rangka HUT TNI yang kemarin, Pak Yudo, Panglima Yudo membuat op-ed di Kompas, strategi pertahanan Nusantara. Dan di situ agak unik bagi saya, Pak, bisa dati di bantah atau mungkin diklarifikasi, terlihat ada gap antara Kemhan dengan Mabes. Karena di Pak Yudo tidak menyinggung strategi Trisula Perisai Trisula Nusantara. Nah, dan mengenai Perisai Trisula Nusantara, ini juga ada hal yang agak unik karena ada peta yang ditampilkan di salah satu media, itu menampilkan jangkauan rudal kita ke beberapa negara. Nah, apakah ke beberapa negara itu yang saya tidak sebut, kita menganggap itu sebagai ancaman untuk kita atau bagaimana? Karena agak terkesan bisa ofensif di situ karena kita menggambarkan rudal kita ke situ. Itu aja Pak Andika. Terima kasih Mas Anton. Terima kasih. Jadi gini Mas Febri, kalau kita lihat beberapa negara tadi misalnya Jepang. Jepang ini kan baru mungkin berapa tahun terakhir inilah mulai mengembalikan lagi misalnya kekuatan-kekuatan militernya. Tapi sebelum itu kan sebetulnya Jepang ini fokus ke pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu sedemikian berhasil sehingga Jepang waktu itu benar-benar dianggap sebagai investor. Karena dia sudah menjadi bangsa yang saving. Kalau kita kan masih spending nih masyarakat kita, belanja. Mereka tuh nabung. Sehingga kemudian stok uang untuk investasi di dalam negerinya itu banyak sekali. Nah itu disalurkan ke luar negeri. Standing Jepang waktu itu luar biasa. Luar biasa sebagai negara yang memang berpotensi melakukan investasi. Sekarang ini Mas Febri, yang pertama adalah Amerika. Kemampuan Amerika untuk invest di luar Amerika itu 23%. Ini khusus untuk foreign direct investment-nya saja nih. Nomor 2 Cina. Cina ini sekarang porsinya menjadi sekitar 18%. Terakhir saya baca laporan sudah naik menjadi 20%. Nah kemudian yang ketiga, ini yang keluar ya, yang keluar. Cina itu malah keempat. Yang kedua ini adalah Jerman. Jerman ini punya stok di dalam keuangan yang kemudian bisa dia invest keluar. Jerman ini kemampuan investasi keluarnya sekitar 8,9% ke seluruh dunia. Setelah Jerman baru Jepang. Ini 8,5%. Habis Jepang baru Cina 8%. Habis Cina baru Inggris berikutnya. Jadi dari kemampuan ini, dari negara-negara tadi sebetulnya negara mana? Kayak Jerman ini kan begitu lama juga setelah Perang Dunia Kedua, mereka benar-benar fokus ke ekonomi. Sehingga ekonomi paling solid, paling kuat di Eropa Barat itu Jerman. Karena basisnya manufacturing itu udah luar biasa sekali. Jadi menurut saya pemerintahan ke depan ini bisa mempertajam potensi soft power kita dengan memfokuskan ke ekonomi lagi. Ekonomi lagi gimana caranya? Karena memang sekarang lebih dimungkinkan dengan adanya teknologi Mas Febri. Ini memungkinkan pelipat gandaan peningkatan sesuatu. Misalnya sekolah. Sekolah ini karena kita ini kan average masih 9 tahun lebih sedikit lah. Ini yang terbaru dari Bappenas, Mas Febri. Nah, tapi kan juga masih jauh lulus SMA aja belum. Kalau kita harus mengejar membangun sekolahnya, fisiknya seperti ini. Seperti Aula Nurkolis Majid ini. Kan sekali membangunnya setahun ini dibutuhkan. Belum lagi di tempat-tempat lain. Jadi waktu yang diperlukan juga pasti cukup lama. Kedua, anggarannya. Tapi dengan melalui teknologi yang sekarang sudah mulai mature, mulai mateng, misalnya artificial intelligence, mungkin kita bisa membuka sekolah itu
secara virtual. Dengan artificial intelligence sampai dengan tahap tertentu sehingga orang mengajar, ditanya, jawab lagi itu mungkin 99% bisa dihandle oleh artificial intelligence mungkin ya. Saya tahu satu sekarang sedang dicoba di Amerika Serikat. Sekolah dengan menggunakan tadi artificial intelligence. Di salah satu state-nya, saya tahu itu. Nah, jadi menurut saya fokusnya ke situ Mas Febri. Untuk 5 tahun ke depan ini apakah ada yang bisa kita promosikan? Pasti ada. Tapi yang paling penting adalah justru membuat masyarakat kita ini meningkat soft power-nya, bukan hard power-nya. Dengan harapan suatu saat mereka lah yang kemudian justru akan melihat peluang itu. Sedangkan kalau militer, kebijakan, strategi, postur itu adalah kewenangan Menteri Pertahanan. Jadi saya tidak tahu, saya tidak baca Mas Febri. Kalaupun Pak Yudo menulis itu dalam kapasitas pribadi ya boleh-boleh saja. Tapi sifatnya sebagai brainstorming aja. Tapi kalau beliau menulisnya sebagai Panglima TNI, sebetulnya kewenangannya adalah kewenangan Menteri Pertahanan. Oke, satu lagi penanya perempuan. Oke, Ibu, silakan. Ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak juga Ibu. Perkenalkan nama saya Reno Ranti. Saya Ibu dari siapa, Bu? Reno Ranti. Ibu Reno. Ya, Magister HI. Kalau yang saya simak dari pemaparan Bapak tadi, yang persoalan saya perhatikan adalah visi dan budaya kita. Kalau kita lihat fenomena hari ini, bagaimana kita lihat pinjol itu luar biasa. Dan kalau bisa kita simak lebih lanjut, itu untuk apa kebanyakan pinjol sampai triliunan itu? Kalau boleh saya berasumsi, kebanyakan yang seperti Bapak sampaikan di awal, kita masih di tahap konsumerismenya luar biasa. Itu persoalan yang mendasar bagi kita. Sehingga ya visi ke depannya kita bisa pertanyakan. Seperti kita sangat terpukul sekali ketika TikTok dilarang gitu. Untuk menjaga stabilitas perekonomian perdagangan internal kita. Nah, perkenalkan lebih lanjut tentang diri saya, Pak. Saya 7 tahun di Korem 102. Oh. Jadi alhamdulillah saya dari KBA, tapi anak terkecil saya 23 tahun. Sehingga saya berpikir, ngapain gitu. Akhirnya ini salah satu juga yang menjadi masalah ketika orang-orang bereaksi, saya kuliah lagi gitu kan. Oh, buat apa lu ngapain gitu. Padahal ya inilah salah satu hal yang ingin saya lakukan. Tapi bagi lingkungan terkecil saya jadi masalah malah gitu kan. Ya itulah mungkin representasi kecil apa yang sebenarnya mengakar dalam bangsa kita. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Reno. Aduh, jadi Bu Reno ini apa, tentara? Suami tentara, waduh, Ibu Persit. Ibu Persit. Saya kagum. Karena apa? Karena berarti Bu Reno ingin meningkatkan level. Bu Reno bukan hanya anggota Persit biasa tapi yang knowledgeable ya. Ya kalau memang attitude masyarakat itu nggak gampang sih Bu. Karena misalnya Amerika. Sampai sekarang ya mereka masyarakatnya bukan saving. Termasuk mereka yang spending. Padahal sudah negara yang sangat maju lah. Nomor 1 besaran ekonominya. Income per kapitanya juga sudah 80 ribuan lah. 83 ribu US dollar per orang per tahun. Tapi ya masih aja spending. Bukannya sesuatu yang kemudian terlalu jelek-jelek amat Bu. Karena ekonomi kita terbantu justru salah satunya dari situ. Bayangin kalau negara kita masyarakatnya saving, mungkin udah beda lagi itu. Karena yang mereka belanjakan itu oleh masyarakat kita itu menolong. Ini Prof Didi lebih tahu lah ini. Menolong ekonomi kita malah Bu. Karena 56% tahun 2022 itu besaran ekonomi kita dibantu atau disumbang oleh
consumer spending atau konsumsi masyarakat. Tapi yang jelas Bu, mungkin konsumsi selama sifatnya produktif itu aja yang kita arahkan lah. Supaya mereka jauh lebih, ya secara ekonomi itu jauh lebih maju suatu saat. Gak apa-apa mereka belanja, mereka hutang, nah, pinjaman online itu kan hutang juga. Tapi asal itu dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya produktif, jadi akan menghasilkan lagi, bukannya kemudian habis termakan, itu sih menurut saya nggak ada salahnya juga. Asal masih sesuai dengan income-nya, penghasilannya. Ini nggak dihadapi oleh kita aja Bu. Singapura pun begitu. Singapura pun sekarang negara yang sudah maju tuh Bu. Income per kapitanya lebih besar dari Amerika itu Bu. Itu juga menghadapi masalah itu. Bahkan yang perusahaan yang meminjamkan itu juga wah banyak ditanya lah. Tapi sebetulnya mereka mengakui bahwa masyarakat Singapura sendiri overspending. Ini khususnya para Gen Z ini dengan milenial yang di Singapura ya. Itu mereka mengakui mereka income-nya berapa, mereka kadang-kadang lewat dari itu. Dan mereka sendiri nggak tahu kenapa saya melakukan itu. Saya kepengen aja. Berarti Bu, di sisi lain ini kan keberhasilan marketing ini. Keberhasilan marketing dari produk-produk yang memasarkan tadi. Ternyata mereka efektif banget tuh. Bisa menyentuh sehingga orang yang nggak perlu amat beli juga. Ya ini strategi lah. Yang penting tadi Bu, mungkin interest rate-nya jangan sampai nyekek yang kemudian di luar normal lah gitu, di luar aturan OJK. Itu aja mungkin yang masih perlu dibenahi oleh pemerintah kita, gitu Bu ya. Oke, saya tahu banyak yang angkat tangan, tapi tadi saya bilang, saya itu minta Pak Andika datang ke sini itu dari 2022. Kegiatan ini terjadwal berapa kali gitu ya, reschedule berapa kali. Jadi agenda Pak Andika sangat padat. Jadi saya sudah berjanji sama beliau, saya nggak akan nahan lama-lama. Jadi saya mohon maaf teman-teman, karena memang topik ini terkesan ringan, terkesan sederhana, tapi memang menstimulasi banyak perdebatan, banyak diskusi. Gitu. Jadi mohon maaf teman-teman, kita nanti bisa arrange untuk kegiatan selanjutnya. Tapi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Pak Andika Perkasa yang sudah meluangkan waktu. Kita kasih aplaus. Sekali lagi terima kasih, kita beri aplaus pada Pak Andika Perkasa. Saya Anton Ali Abbas, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.